Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaki dengan NIM 240510257. Sebelumnya, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual Bapak Arif Rahman, SH MH. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan putusan yang dianalisis adalah putusan Mahkamah Konstitusi nomor 144/PUU 21/2023 yang berkaitan dengan pengujian konstitusionalitas pasal 74 Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Perkara ini diajukan oleh Ricky Tio sebagai pemohon yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan mengenai penghapusan merek yang tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut. Objek yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah ketentuan jangka waktu penggunaan merek dan alasan pengecualian yang dapat menghindarkan suatu merek dari penghapusan. Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai kesesuaian norma dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi juga mempertimbangkan dampak norma tersebut terhadap dunia usaha dan perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Selanjutnya, perkara ini berawal dari keberatan pemohon terhadap pasal 74 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur bahwa suatu merek dapat dihapus apabila tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Menurut pemohon, ketentuan tersebut berpotensi merugikan pemilik merek yang mengalami hambatan usaha sehingga tidak dapat menggunakan mereknya secara aktif dalam jangka waktu tersebut. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha, khususnya UMKM, menghadapi kondisi ekonomi yang tidak stabil, perusahaan pasar, pandemi, atau keadaan memaksa lainnya yang menyebabkan kegiatan usaha terganggu. Oleh karena itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji apakah ketentuan tersebut masih sesuai dengan prinsip perlindungan hak milik dan kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Setelah memeriksa seluruh argumentasi para pihak, Mahkamah kemudian mengabulkan sebagian permohonan dan memberikan penafsiran baru terhadap norma yang diuji. Selanjutnya, identifikasi isu hukum. Isu hukum utama dalam perkara ini adalah apakah ketentuan penghapusan merek karena tidak digunakan selama 3 tahun berturut-turut telah sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hak milik yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai apakah jangka waktu 3 tahun tersebut masih relevan dengan kondisi dunia usaha saat ini dan apakah alasan force majeure atau keadaan memaksa seharusnya diakui secara lebih tegas sebagai dasar pengecualian penghapusan merek. Dengan kata lain, Mahkamah harus menentukan apakah norma yang telah menciptakan keseimbangan yang adil antara kepentingan negara untuk menjaga ketertiban administrasi merek dengan kepentingan pemilik merek yang telah memperoleh hak secara sah. Permasalahan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan perlindungan aset intelektual yang memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya. Selanjutnya, dasar hukum yang digunakan. Dalam memutus perkara ini, Mahkamah Konstitusi menggunakan beberapa dasar yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun konstitusi. Dasar hukum utama yang diuji adalah pasal 74 ayat 1 dan pasal 74 ayat 2 huruf C Undang-Undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Selain itu, Mahkamah mendasarkan pertimbangannya pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil, pasal 28H ayat 4 Undang-Undang 1945 yang menjamin perlindungan hak milik, serta pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur prinsip demokrasi ekonomi. Dari sisi kewenangan, Mahkamah berpedoman pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks teori hukum, putusan ini juga mencerminkan penerapan asas kepastian hukum
asas keadilan, asas perlindungan hak kekayaan intelektual, dan asas proporsionalitas. Selanjutnya, analisis pertimbangan hakim. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu menyatakan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing karena terdapat hubungan langsung antara norma yang diuji dengan hak konstitusionalnya yang dimilikinya. Selanjutnya, Mahkamah mengakui bahwa tujuan penghapusan merek yang tidak digunakan adalah untuk mencegah penumpukan merek yang hanya didaftarkan tanpa dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan. Namun demikian, Mahkamah juga mempertimbangkan kenyataan bahwa dunia usaha seringkali menghadapi kondisi yang tidak dapat diprediksi seperti krisis ekonomi, pandemi, bencana alam, atau hambatan lainnya yang berada di luar kendali pemilik merek. Menurut Mahkamah, jangka waktu 3 tahun tidak lagi mencerminkan keseimbangan yang proporsional antara kepentingan pemilik merek dan kepentingan umum. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa frasa 3 tahun bersifat inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai menjadi 5 tahun. Selain itu, Mahkamah menegaskan bahwa force majeure harus diakui sebagai alasan yang dapat mengecualikan pemilik merek dari penghapusan hak atas mereknya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah lebih mengedepankan prinsip keadilan substantif dibandingkan sekedar penerapan norma secara formal. Selanjutnya, menurut analisis saya, putusan ini merupakan langkah yang progresif dan responsif terhadap perkembangan dunia usaha modern. Perubahan jangka waktu 3 tahun menjadi 5 tahun memberikan ruang yang lebih realistis bagi pemilik merek untuk mempertahankan haknya, terutama bagi pelaku UMKM yang sering menghadapi keterbatasan modal dan ketidakstabilan usaha. Putusan ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual tidak boleh hanya dilihat dari aspek administratif semata, tetapi harus mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam putusan ini, yaitu belum adanya penjelasan yang rinci mengenai kriteria force majeure yang dapat dijadikan alasan pengecualian. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan sengketa baru di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan peraturan pelaksana yang lebih rinci agar penerapan putusan ini dapat berjalan secara efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Kesimpulan dan rekomendasi. Berdasarkan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 144/PUU 21/2023 merupakan putusan yang memperkuat perlindungan hukum terhadap pemilik merek di Indonesia. Mahkamah menilai bahwa ketentuan penghapusan merek setelah tidak digunakan selama 3 tahun tidak lagi sesuai dengan kebutuhan perlindungan hukum yang adil, sehingga harus dimaknai menjadi 5 tahun. Selain itu, pengakuan terhadap force majeure sebagai alasan pengecualian menunjukkan upaya Mahkamah untuk memberikan perlindungan yang lebih proporsional kepada pelaku usaha. Sebagai rekomendasi, pemerintah perlu segera menyesuaikan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penggunaan dan penghapusan merek agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai perusahaan tersebut agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi pemilik merek. Terima kasih, itu saja video pemaparan analisis putusan dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.